Bapak Ibu sekalian, Ya, ya. untuk di sesi yang pertama ini ya, di sesi yang pertama ini kita akan sama-sama menyaksikan atau mengikuti pemaparan materi pertama terkait program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ya, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Asvin Bastomi atau panggilan sayangnya Mas Tommy ya, dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Probolinggo. Silakan kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Mas Tommy. Siap Mas Tommy untuk materi yang pertama ini? Baik, terima kasih. Ya, Saya juga silakan. menjadi Mas Rian ya, ini ya berarti ya. Siap. Boleh, silakan. Mas Rian atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur dan jajarannya, PT Mitra Energi 9, dan juga Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera. Yang terhormat Ibu Krisna Wahyuningsih, Kepala Bidang Rupinsaker Disnaker Kabupaten Probolinggo. Yang terhormat dan yang kami banggakan, teman-teman yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin, waktu yang diberikan kepada saya nanti akan saya sampaikan terkait dengan program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Baik, saya izin share screen. Baik. Sudah muncul ya teman-teman sekalian? Sudah Mas Tommy. Ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum saya lanjut ke program dan manfaatnya, yang pertama saya sampaikan terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program yang sudah disusun oleh negara, yang sudah disusun melalui undang-undang. Yang pertama ada di pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, kemudian dilanjutkan juga dengan peraturan pemerintah terkait dengan tata cara hubungan antar lembaga BPJS, peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2013, kemudian juga dilanjutkan terkait dengan detail programnya, ya sudah dipecah ada 3 peraturan pemerintah, yaitu nomor 44, 45 dan 46. 44 ini terkait dengan CKK dan CKM, kemudian dilanjutkan dengan PP 45 terkait dengan jaminan pensiun, dan PP 46 terkait dengan jaminan hari tua. Nanti teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman ya, ini ya. Nanti teman-teman sekalian ketika ingin tahu dengan PP tersebut, bisa diambil sendiri informasinya. Sudah banyak di-share di Google maupun di media sosial dan lain sebagainya. Nah, yang paling terbaru ini adalah peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019 terkait dengan peningkatan manfaat, yang nantinya juga nanti akan saya sampaikan. Tagline-nya ini sangat bagus ya di PP nomor 82 ini. Iuran tetap, manfaat yang naik. Nah, ini cukup menarik. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian yang mendasari untuk setiap orang pekerja yang ada di Indonesia wajib menjadi peserta, yakni ada di Undang-Undang nomor 24 tahun 2019. Ada di pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Menariknya adalah tidak hanya warga Indonesia saja, bahkan warga asing pun yang bekerja paling singkat 6 bulan adalah wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah,
Untuk segmen kepesertaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peserta penerima upah, kedua bukan penerima upah, dan yang ketiga adalah program jasa konstruksi. Yang nanti akan saya kupas tuntas adalah di segmen yang pertama. Kenapa? Karena kepesertaan yang melekat pada teman-teman sekalian ada di segmen yang pertama, yakni peserta penerima upah. Apa itu Mas? PU atau penerima upah. Secara singkatnya, peserta penerima upah ini adalah peserta dalam segmen lembaga atau perusahaan. Ada yang memberikan gaji, ada yang diberikan gaji, ada yang memberikan wewenang untuk pekerjaan tersebut, ada yang melaksanakan tugas. Jadi teman-teman sekalian di sini masuk ke dalam segmen peserta penerima upah. Nah, peserta penerima upah ini adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang disebutkan selain dari PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjut nih, teman-teman, kalau sudah mendengar terkait dengan BPJS, pasti mikirnya, wah BPJS ini apa ini ya? Rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian sakit, dan lain sebagainya. Nah, sekedar informasi, teman-teman. Jadi BPJS di Indonesia ini ada dua. Yang pertama ada BPJS Kesehatan. Kalau di BPJS Kesehatan ini khusus untuk melindungi dari resiko sakit. Nah, ada di BPJS Kesehatan. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan yang dilindungi lebih banyak. Ada kecelakaan kerja, ada resiko meninggal dunia, kemudian ada resiko hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, intinya di BPJS Ketenagakerjaan ini yang melindungi resiko dari pekerja tersebut. Kalau BPJS Kesehatan, seluruh masyarakat, dari mulai bayi sampai meninggal dunia. Kalau BPJS Ketenagakerjaan hanya ditujukan kepada tenaga kerja. Nah, di slide berikutnya saya akan jelaskan detail. Nah, untuk kartu peserta, bisa dilihat di screen teman-teman sekalian, untuk kartu peserta seperti yang ada di contoh. Mungkin untuk kepesertaan yang lama, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian pernah pegang 2 kartu ya. Yang pertama ada kartu seperti ini, kemudian yang kedua kartunya yang ada tulisan jaminan pensiun. Nah, sebenarnya itu sama saja fungsinya. Untuk yang sekarang, untuk yang kepesertaan baru ini, kartunya sudah diakumulasikan menjadi 1 kartu saja. Kemudian nanti di sininya ada barcode. Nah, ada barcode di sebelah sini. Seperti ini teman-teman, kartunya. Nah, program pertama yang akan saya jelaskan adalah dengan jaminan kecelakaan kerja. Apa itu Mas? Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja, ataupun sebaliknya. Nah, bisa digambarkan di diagram yang ada di screen teman-teman. Nah, terkait dengan kecelakaan kerja tersebut, yang dilindungi adalah dari tempat tinggal, dari rumah, menuju ke tempat kerja. Nah, di perjalanan pun juga kita lindungi, teman-teman. Jadi, dari tempat tinggal, rumah, menuju ke tempat kerja, sampai kembali lagi ke rumah. Begitupun ketika ada tugas ke ke pihak yang lain, yang misalnya ke rekanan kerja dan lain sebagainya. Asalkan ada hubungan dengan pekerjaan tersebut, otomatis akan kita lindungi. Jadi seperti itu. Contoh, misal dari rumah, nauzubillah ya teman-teman ya, dari rumah berangkat ke lokasi kerja. Nah, di perjalanan secara tidak sadar kita terserempet oleh kendaraan lain, otomatis kita jatuh itu. Nah, ketika terjadi resiko tersebut, otomatis akan kita cover. Kenapa? Karena masih dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Cuman yang menjadi catatan di sini adalah rute yang wajar. Nah, rute yang wajar ini berarti adalah rute yang biasa dilalui. Bukan mampir ya, bukan mampir. Misal mampir ke tempat ngopi, atau mampir ke rumah teman dan sebagainya. Nah, itu yang tidak bisa kita
dilindungi. Kenapa? Karena bukan rute yang wajar biasa dilalui. Jadi seperti itu. Itu pun juga yang ada di lokasi pekerjaan. Contoh misalnya, di lokasi pekerjaannya terjatuh, kemudian terpleset, tertimpa, dan lain sebagainya. Jadi secara mudahnya, resiko pekerjaan ini biasanya diawali dengan kata-kata terjatuh, terserempet, terpotong, dan lain sebagainya ya. Nah, yang dilindungi apa Mas yang dilindungi? Nah, yang dilindungi ada di diagram berikut. Nah, yang dilindungi adalah yang pertama, pengobatan sampai sembuh. Jadi kita tidak ada plafon. Kenapa tidak ada plafon? Karena batas untuk pengobatannya adalah ketika sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Di kelas berapa Mas? Kalau di BPJS Kesehatan kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau tenaga kerjaan gimana? Nah, kalau di ketenagakerjaan itu di rumah sakit umum kelas 1, rumah sakit umum daerah. Jadi sesuai indikasi medis untuk rawat inap mengacu pada tarif kelas 1 rumah sakit umum daerah atau rumah sakit pemerintah. Jadi kalau misal ada rumah sakit swasta, otomatis akan menyesuaikan tarifnya atau biayanya sesuai dengan kelas 1 di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit pemerintah. Jadi pengobatan seperti itu. Kemudian ada biaya transportasi. Biaya transportasi ini ketika dari lokasi terjadinya kecelakaan kerja membutuhkan transportasi, misalnya dari tempat kerja di Python, kemudian rumah sakit rujukannya adalah rumah sakit tertujunya adalah rumah sakit Waluyo Jati misal, otomatis kan ada biaya tuh, biaya darat ya. Nah, biaya darat ini kita berikan maksimal 5 juta. Maksimal juta. Kalau misal kita dibutuhkan untuk biaya laut adalah maksimalnya 2 juta. Kalau dibutuhkan untuk transportasi melalui udara, maksimal kita berikan 10 juta. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadi resiko tersebut, otomatis ketika dokter memberikan diagnosa, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, ini saya berikan surat istirahat selama 1 bulan karena untuk recovery. Nah, selama istirahat tersebut, kita akan berikan upahnya. Kalau di kita programnya namanya STMB. Apa itu STMB? Sementara tidak mampu bekerja. Jadi ketika ada diagnosa untuk istirahat, otomatis ketika 6 bulan pertama, kita berikan 100% upahnya. Upahnya ini yang menjadi catatan adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu. Kemudian 6 bulan kedua, kita berikan tetap tuh 100% upah. Atau bisa dikatakan 1 tahun ketika tidak bisa bekerja, kita tetap berikan upahnya selama 1 tahun. Di 6 bulan ketiga dan seterusnya, kita berikan 50% upah. Jadi seperti itu. Kemudian ketika misal terjadi cacat ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi cacat, kita akan berikan santunan cacat. Nah, santunan cacatnya seperti apa? Santunan cacatnya adalah ketika terjadi cacat anatomis. Ini adalah bisa jadi cacat tetap sebagian, atau mungkin cacat tetap total. Nah, sesuai dengan indikasi dokter, nanti ada prosentasenya. Prosentase berapa persen total kecacatannya. Dikalikan 80%, dikalikan 80 bulan upah. Jadi seperti itu. Seperti yang ada di tabel ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ketika terjadi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia karena kecelakaan kerja tadi, misalnya di tempat kerjanya, mohon maaf, seperti yang saya contohkan kemarin itu ada di mana ya? Perusahaan apa saya lupa. Tertimpa kren. Astagfirullah, nggak ada yang mau ya. Saya doakan semua juga sehat selalu. Tapi untuk resiko siapa yang tahu? Kita hanya bisa mempersiapkannya. Jadi seperti itu. Ketika pekerja tersebut bekerja di lingkungan pekerjaannya, terus kemudian dia secara tidak sadar tertimpa kren, otomatis meninggal di tempat. Astagfirullah. Maka ketika terjadi resiko meninggal dunia tersebut karena kecelakaan kerja, akan kita berikan santunan kepada ahli warisnya. Nominalnya adalah 48 kali gaji
gaji yang dilaporkan pada BPJS. Contoh misal gajinya adalah 4 juta. Berarti 4 juta dikalikan 48 kali upah. 48 kali 4. Wah, 192 juta untuk santunan meninggal dunia. Siapa yang mau? Nggak ada ya. Ketika meninggal dunia tersebut akan kita berikan santunan meninggal dunia tersebut kepada ahli waris nominalnya 48 kali upah. Saya contohkan tadi kalau ketika upahnya 4 juta otomatis kita berikan 192 juta. Kemudian kita juga ada namanya santunan berkala yang bisa diberikan secara sekaligus. Nominalnya 12 juta rupiah. Kemudian ada biaya pemakaman juga 10 juta. Nah, ini yang menarik. Kenapa menarik? Yang tadi saya sampaikan PP 82 tahun 2019 mengatur tentang ini. Manfaatnya dinaikkan oleh negara. Jadi manfaatnya salah satunya yang naik adalah beasiswa. Beasiswa bagi 2 orang anak. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak tersebut. Nominal maksimalnya adalah 174 juta rupiah. Yang nantinya akan diberikan kepada anak peserta tersebut setiap tahun, setiap jenjangnya. Jadi ketika TK kita berikan manfaatnya setiap tahun. Begitu juga sampai lulus perguruan tinggi. Nominal maksimalnya adalah 174 juta rupiah. Seperti itu. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah terkait dengan program pertama, jaminan kecelakaan kerja. Saya lanjutkan terkait dengan program kedua, namanya jaminan kematian. Jaminan kematian ini resiko terkait dengan tutup usia atau meninggal dunia. Jadi ketika peserta tersebut mengalami resiko meninggal dunia, otomatis akan kita berikan manfaat kepada ahli warisnya, besarnya adalah 42 juta rupiah. Nah, Mas, tadi yang pertama kan dijelaskan terkait dengan meninggal. Terus ini juga meninggal, apa bedanya? Nah, bedanya adalah ketika di program JKK, meninggalnya dikarenakan kecelakaan kerja. Jadi seperti itu. Kalau program kedua ini, meninggalnya kita tidak melihat sebab atau tanpa melihat sebab. Jadi intinya asalkan meninggal dunia, baik itu karena sakit ya, atau mungkin memang sudah usia dan lain sebagainya, kita berikan manfaat berupa santunan kepada ahli warisnya nominalnya 42 juta rupiah. Nah, di jaminan kematian ini ketika meninggal dunia biasa, kita juga ada tetap kita ada opsi untuk beasiswa kepada 2 orang anak. Namun kriterianya di sini adalah minimal sudah menjadi kepesertaan itu masa iurnya 3 tahun. Jadi ketika sudah masa iurnya sudah 3 tahun, otomatis nanti ketika meninggal dunia biasa akan kita berikan manfaat beasiswanya. Jadi seperti itu. Beasiswa diberikan kepada 2 orang anak, maksimal usianya adalah 23 tahun. Jadi dari mulai TK sampai anaknya lulus perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Perguruan tinggi pun kita berikan masa jenjangnya 5 tahun. Seperti itu. Nah, tadi program kedua yang saya sampaikan. Untuk program berikutnya, program ketiga adalah program jaminan hari tua. Nah, secara mudahnya teman-teman bisa gambarkan kalau program jaminan hari tua ini adalah sifatnya seperti tabungan. Jadi tabungan yang nantinya bisa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ambil atau klaim ketika sudah berhenti bekerja. Jadi seperti itu. Nantinya diberikan akumulasi dari iurannya, mulai dari awal kepesertaan hingga akhir kepesertaan, dan juga ditambahkan hasil pengembangan. Nah, hasil pengembangan ini yang memang sampai saat ini selalu ada deposito, teman-teman. Jadi istilahnya iurannya ini ada timbal baliknya atau ada hasil pengembangannya yang nanti bisa dirasakan oleh teman-teman sekalian manfaatnya. Begitu. Besarnya manfaat JAT adalah nilai akumulasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pembayaran manfaat JAT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, ataupun berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan. Nah, ini yang biasanya
menjadi miskomunikasi ya teman-teman ya. Berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan. Nah, berhenti bekerja contoh misal diberhentikan atau berhenti kontraknya mulai akhir Oktober. Misalnya tanggal 31 Oktober due date-nya untuk berhenti. Kemudian otomatis dari pihak perusahaan akan dinonaktifkan per 1 November. Begitu ya. 1 November. Otomatis teman-teman sekalian baru bisa melakukan pengajuan klaimnya di 1 bulan berikutnya, yakni tanggal 1 Desember. Jadi seperti itu. Jadi ada masa tunggu 1 bulan setelah dinonaktifkan oleh perusahaan. Nah, bisa jadi catatan teman-teman ya sekalian ya. Jadi ada masa tunggunya 1 bulan untuk proses klaim jaminan hari tua. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga berikan opsional. Ini opsional ya teman-teman ya. Opsional untuk pembayaran manfaat JHT dapat diberikan secara ketika masa kepesertaan paling singkat 10 tahun bisa diambil 10%. Nah, cuman memang untuk manfaat ketiga ini sebenarnya programnya ditujukan untuk teman-teman yang akan memasuki masa pensiun. Jadi diambil untuk persiapan masa pensiun. Kenapa? Karena ketika ada masa jarak antara klaim ya 2 tahun nanti akan berlaku pajak progresif. Nah, pajak progresif ini yang cukup besar ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian 2 tahun sebelum memasuki masa pensiun nantinya bisa diambil tuh manfaat jaminan hari tua 10%. Nah, ketika di bawah 2 tahun otomatis tidak akan mendapatkan pajak progresif. Jadi seperti itu. Kemudian opsional yang keempat ini adalah pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu paling banyak 30% untuk kepemilikan rumah. Jadi 30% ini bisa diambil nantinya untuk kepemilikan rumah. Nah, tapi kepemilikan rumah ini juga nantinya ada berkas-berkas atau dokumen yang perlu dilampirkan. Salah satu contohnya misal dari developer dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk manfaat dan JHT yang tadi saya sampaikan ya. Untuk iurannya, total iurannya adalah 5,7% dari upah yang dilaporkan, 3,7% dari pemberi kerja, dan 2% dari pekerja. Jadi 2% ini boleh dipotongkan dari gaji karyawan. Begitu. Kriteria penerima manfaat mencapai usia pensiun yang tadi saya sampaikan, meninggal dunia atau cacat total tetap, atau mungkin peserta berhenti bekerja. Nah, peserta berhenti bekerja ini ada 3 opsi, resign, kemudian meninggalkan Indonesia, dan juga ada PHK dari perusahaan. Jadi seperti itu. Kalau yang dimanfaat ini sudah saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk program yang keempat. Program yang keempat ini namanya adalah program jaminan pensiun. Nah, untuk jaminan pensiun ini iurannya adalah 3% dari upah. 2% diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan. 1%-nya boleh dipotongkan dari gaji karyawan atau pekerja. Penerima manfaatnya adalah 1 orang istri atau suami yang sah menurut perundang-undangan di negara Indonesia. Kemudian paling banyak 2 orang anak. Kemudian 1 orang tua. Jadi secara mudahnya, teman-teman sekalian, untuk jaminan pensiun ini bisa dianalogikan, bisa digambarkan seperti program taspen yang melekat pada PNS atau TNI atau Polri. Jadi seperti itu. Nantinya ketika sudah memasuki masa iur, saya lanjutkan dulu. Ketika sudah memasuki masa iur, minimal 180 bulan atau 15 tahun. Maka nanti ketika usia sudah memasuki masa usia pensiun, akan mendapatkan manfaat berkala. Manfaat berkala ini diberikan secara per bulan. Nominalnya nanti ada perhitungannya, teman-teman. Perhitungannya nanti akan diberikan ketika teman-teman sudah memasuki usia pensiun. Nah, program jaminan pensiun ini itu dimulainya dari tahun 2015. Jadi kalau misal ditambahkan 15 tahun, minimal tahun 2030 bulan Juli, ketika pensiunnya sudah di atas
tahun 2030 otomatis teman-teman bisa mendapatkan opsi untuk manfaat berkala. Tapi kalau luas, kalau misal di bawah 15 tahun gimana uang saya untuk jaminan pensiun? Nah ini saya jelaskan. Untuk masa kepesertaannya di bawah 15 tahun akan diberikan secara sekaligus atau lump sum. Jadi manfaat sekaligus ini diberikan secara total, ditambahkan hasil pengembangan juga. Jadi nanti sifatnya seperti jaminan hari tua, namun ada batas umurnya sudah ditentukan. Jadi batas umur pensiun itu tahun ini memang masih 57. Nantinya akan naik 1 tahun ketika sudah memasuki masa 3 tahun. Jadi 3 tahun sekarang, 3 tahun ke depan naik menjadi 58. Tapi untuk 58 ini tahun 2022 mulai naik. Jadi 2022 naik usia pensiunnya dari 58, 3 tahun berikutnya naik menjadi 59 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, manfaat masa pensiun hari tua. Nah, ini yang tadi yang saya berikan ya, ketika masa iurnya minimal 15 tahun. Kemudian manfaat pensiun cacat ini diberikan juga. Kemudian ada manfaat pensiun janda atau duda. Jadi ketika yang bersangkutan pesertanya meninggal dunia akan diturunkan kepada suami atau istrinya. Nah, ini manfaat janda atau duda. Ini adalah turun ke suami atau istrinya. Diberikan manfaat 50% dikalikan perhitungannya nanti. Hak pensiun berakhir bila janda atau duda meninggal dunia atau menikah kembali. Manfaat tersebut dapat diturunkan kepada manfaat pensiun anak. Jadi kalau misal suami atau istrinya menikah lagi atau meninggal dunia, maka manfaat jaminan pensiunnya akan diturunkan kepada anak. Namanya manfaat pensiun anak. Jadi maksimal untuk 2 orang anak dan maksimal usia 23 tahun atau sudah bekerja atau menikah atau sudah meninggal dunia. Jadi kalau misal yang anak yang pertama mengalami resiko tersebut, otomatis akan turun kepada anak kedua. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau manfaat pensiun orang tua, ketika peserta tersebut tidak memiliki ahli waris, seperti contoh suami atau istri atau anak, masih lajang lah istilahnya, akan naik kepada orang tuanya. Manfaatnya adalah 20% dari formula atau perhitungan. Jadi seperti itu. Ini adalah rate-nya atau perhitungannya yang mungkin di Mitra Energi 9 sudah jalan ya. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk Mitra Energi 9 yang sudah mendaftarkan seluruh peserta atau pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan terkait dengan 4 program dan manfaatnya. Kemudian ini, nah ini adalah program yang baru dirilis sebenarnya, baru dirilis oleh Kementerian Pusat. Namanya adalah program jaminan kehilangan pekerja. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan, meliputi PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, yang dimaksud PHK, nah ini yang biasanya menjadi rancu ya di teman-teman ya. PHK ini adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Jadi untuk PHK ini yang dikecualikan, contoh misal mengundurkan diri, tidak termasuk ya, teman ya. Habis kontrak itu juga tidak termasuk. Jadi adalah murni PHK. Nah, ini hanya sekilas tentang informasi terkait dengan PKWT. Saya skip aja. Nah, ini adalah manfaatnya. Manfaat dari program JKP. Ada yang pertama dalam bentuk uang tunai. Bertujuan untuk memberikan kepastian keberlangsungan pendapatan ketika pekerja yang ter-PHK.
diberikan selama 6 bulan itu, teman-teman, uang tunainya. 40% dari upah untuk 3 bulan pertama, kemudian 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Jadi yang pertama bisa diberikan manfaat, yakni uang tunai untuk peserta yang mengalami resiko PHK. Kemudian yang kedua, akses informasi pasar kerja. Nah, sambil menunggu tidak bekerja karena mengalami PHK ya, PHK dari perusahaan, otomatis akan ada akses informasi pasar kerja dari Kemenaker. Nah, ini adalah dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan juga bimbingan jabatan. Kemudian yang ketiga juga diberikan manfaat berupa pelatihan kerja, bertujuan untuk meningkatkan employability peserta yang mengalami risiko PHK. Nah, jadi seperti itu. Jadi 3 manfaat ini ya untuk program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sisi positifnya program JKP ini adalah sudah tidak dipungut iuran lagi. Kenapa? Karena untuk iuran JKP ini atau jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah rekomposisi iuran. Rekomposisi iuran dari iuran yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dari JKK kita ambil tuh 0,14%, kemudian JKM-nya kita ambil 10%, 0,10%. Kemudian ditanggung oleh pemerintah pusat sebenarnya adalah 0,22%. Jadi sudah tidak dipungut iuran lagi, teman-teman. Tata cara pendaftarannya saya ini aja ya, saya skip dulu aja ya. Kemudian penerima manfaatnya mengalami PHK. Nah, ini mengalami PHK sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dikecualikan untuk peserta yang mengundurkan diri, ini tidak masuk. Catatan tetap juga tidak masuk, pensiun tidak masuk, meninggal dunia juga tidak masuk. Peserta tersebut ketika berkeinginan untuk bekerja kembali, nah ini juga menjadi kriteria, memiliki masa iur paling singkat atau paling 12 bulan dalam 24 bulan. Jadi 1 tahun itu adalah iuran dari 2 tahun pesertaan terakhir, dan 6 bulan iurannya yang terakhir adalah berturut-turut atau tidak bolong-bolong. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, manfaatnya uang tunai yang pertama, kemudian yang kedua manfaat pelatihan kerja, dan yang ketiga pelatihan kerja. Bukti pemutusan hubungan kerja, bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Yang kedua, perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan sosial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama. Kemudian yang ketiga adalah petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi intinya adalah murni PHK ya, teman-teman. Tidak dikecualikan untuk peserta yang mengundurkan diri, habis kontrak, dan meninggal dunia. Nah, mungkin itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat dari saya terkait dengan yang pertama tadi, program dan manfaat, ada jaminan kecelakaan kerja, kemudian yang kedua ada jaminan kematian, yang ketiga ada jaminan hari tua, dan yang keempat ada jaminan pensiun. Nah, sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir tadi saya review sedikit terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti kalau misal saya ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa kita diskusikan. Oke, berikutnya saya kembali lagi kepada moderator Mas Rian. Terima kasih.